Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama tentu puja dan syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Menciptakan dan Tuhan yang Maha Mengendalikan dan yang mengatur. Ia yang mengendalikan perjalanan hidup manusia, ia pula yang mengatur seperti apa dan bagaimana manusia menjalani kehidupan. Pun demikian sebagai umat yang mencintai nabinya, semerbak dan seharum-harum yang pernah tercipta di muka bumi ini, salawat yang semerbak seperti itu yang kita persembahkan dan hadiahkan keharibaan Nabi mulia, Nabi tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salawat dan salam serupa kepada keluarga baginda Rasul hingga para sahabat-sahabat beliau. InsyaAllah doa, salawat, salam yang kita haturkan akan Allah kembalikan dalam bentuk kebaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, kita hormati bersama Bapak Wakapolres yang sudah hadir bersama kita, juga menyampaikan pesan-pesan penting dari Pak Kapolres. Kita sudah dengar bersama, intinya adalah menjaga keamanan. Bapak Imam Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, Ketua Badan Ta'mir yang saya banggakan, Ketua BKMT, Ketua dan mungkin anggota FKUB, mungkin ada juga BKSUA yang hadir diundang. Yang saya hormati pula yang mewakili lurah apa hukum tua yang sudah menyampaikan pesan-pesan singkat dan yang kita banggakan bersama dan kita cintai bersama, Bapak Ibu yang tidak disebutkan namanya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Peringatan Maulid setiap tahun pasti diadakan. Betul tidak? Umat Islam melakukan hal itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang pakai snack. Kita tadi ada perhatikan yang mana kita mau hela lebih dulu habis ini. Ada yang mengekspresikan kegembiraan Maulid itu dengan menabuh rebana. Bahkan tadi pun ada anak-anak, saya kaget dia pukul sendiri tuh rebana tadi. Itu siapa anak itu? Ibu, Pak,
Kalau ada, kata ulama, ada anak-anak suka main-main di masjid, doakan semoga masjid menjadi tempat berlabuh cintanya. Jangan dimarahi, dicaci, dihardik, apalagi diusir. Ibu pilih mana? Anak yang jatuh di got atau sujud di masjid? Kong siapa usir? Yang ada menenangkan. Kalau anak-anak main di masjid, karena memang umurnya begitu. Umur suka main-main. Yang hati-hati kalau orang tua yang bermain di masjid. Berarti periksa, ada yang sakit di situ. Kita lanjut. Bermaulid adalah ekspresi cinta umat kepada nabinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Muhammad, kata Tuhan, bukan diutus kecuali hanya membawa kasih dan cinta, sayang dan rindu. Itulah sebabnya engkau kami utus sebagai pembawa kasih dan cinta bagi seluruh alam. Oke. Ekspresi cinta, kata pujangga cinta, kata para penyair cinta. Apa katanya? Ibu pernah dengar kisah cinta Romeo and Juliet? Pernah? Pernah dengar kisah kasih antara Lailah dan Majnun? Belum pernah dengar? Ajaib. Cinta yang begitu mulia dan begitu agungnya sang Romeo kepada Juliet, tapi hingga hari ini cerita itu selalu mengatakan cinta mereka tidak pernah bertemu di pelaminan. Begitu indahnya cerita Lailah dan Majnun, toh pada akhirnya kita dapati di akhir cerita sampai mereka dimatikan Allah tidak pernah bertemu di mahligai rumah tangga. Ini namanya cinta berawal dengan berakhir dengan semu namanya. Berarti kalau bicara cinta, tanya kepada Lailah dan tanya kepada Majnun. Bicara kasih, tanya kepada Romeo dan tanya kepada Juliet. Pasti mereka sepakat, cinta kami hanya terbentuk tapi tidak pernah terwujud. Bisa dipaham? Inilah maulid yang ada dari setiap tahun kita umat Islam. Bicara tentang akhlak Rasul, bicara tentang keteladanan Nabi, tapi kita umat Islam bahkan jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Di zaman sahabat, masjid dimanapun tidak pernah kosong dengan sholat 5 waktu. Di hari ini masjid sampai toa suganti 2-4 kali speaker. Alhamdulillah, hanya muazin dengan imam yang sholat. Maulid namanya. Kata orang Inggris, talk by mouth, hanya bicara di mulut tapi tidak bisa dibuktikan. Rasul dengan perintah Allah gembira menerima salawat umat kepadanya. Tapi Nabi sedih ketika melihat akhlak umatnya yang jauh dari sunnahnya. Fakta berbicara. Tadi Pak Wakapolres sempat singgung demo-demo. Ibu, kira-kira apa yang didemo oleh masyarakat Indonesia? Ya, masalah tunjangan? Bukan. Fasilitas? Bukan. Hakikat yang didemo oleh masyarakat kala itu adalah hilangnya akhlak yang mulia dari pemimpin-pemimpin kita yang tidak jujur, tidak amanah. Itu yang membuat bangsa Indonesia rindu dengan pemimpin-pemimpin yang punya kejujuran dan kebenaran. Maulid mengajari kita untuk membentuk jati diri agar menjadi pemimpin yang amanah dan menjadi umat yang cinta kepada kebaikan dan kedamaian. Makanya Pak Wakapolres tadi bilang,
pada akhirnya dengan hilangnya akhlak yang mulia, etika, yang korban bukan hanya masyarakat, aparat pun ikut menjadi korban. Apa ini maulid? Apa ini tujuan maulid? Bersalawat perintah Allah kepada nabinya. Nabi gembira dengan salawat umat dan salam untuknya, tapi Nabi sedih melihat umatnya jauh daripada sunnahnya. Maulid ini yang harus kita perbaiki, ibu. Ini yang harus kita bangun. Cara membangun menjadi umat dan warga negara yang baik, pertama, bangun komunikasi. Karena komunikasi itu penting. Suami istri yang diikat oleh tali pernikahan, bila jarang berkomunikasi, pastikan bahwa suami tidak paham sifat asli istrinya, dan istri pun akan sulit memahami watak suaminya karena miskomunikasi. Wabillahi protes. Don't worry my friend, I want to talk the long time for you, you know. Apa menipik cuma tahu bahasa Tumaluntung, kita udah tahu bahasa Inggris. So very sorry. What do you thinking about? I want to talk like something for that, but you don't know. No problem for me. Kita lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di situ. Ucapan pujangga Arab, kembali lagi jangan sampai itu materi tidak lari. Membuktikan cinta itu sudah orang punya cerita masing-masing. Tapi sering kita dengar ibu di mana-mana, dari manakah datangnya cinta? Coba ibu-ibu jawab. Dari manakah datangnya cinta? Bahasa lama itu. Bahasa yang sekarang, bahasa TikTok. Bapak, dari manakah datangnya cinta? Dari mata ya. Dari mata turun ke hati. Jangan langsung dari mata. Mari kita lihat apa kata pujangga Arab tentang cinta. Perhatikan ini. Pertama, dari mana datangnya cinta? Nadharatun fabtisamatun fakalamun famaw'idun faliqa'un. Cinta berawal dari pandangan pertama, kemudian berekspresi melalui janji ucapan, bahasa flash namanya. Dewi, Muna, sudah kau paling cantik di Tumaluntung. Ini cuma contoh. Ada nama Dewi di sini? Ada nama Muna? Minta maaf. Artinya, kau tidak akan mungkin tertarik kepada lawan jenismu bila kau tidak pernah melihat seperti apa rupa dan bentuknya. Nadhar, pandangan dulu, belum ada cinta. Setelah engkau merasa tertarik dengan penampilan, ketampanan, dan kecantikan lawan jenismu, maka tampak kau sadar tiba-tiba mulutmu berkata, di mana tinggal dek? Pengalaman. Lalu pikirnya setelah jadi ustaz, nggak pernah rasa itu barang begitu. Belum tanggung menideng kita deh. Berikut, setelah pertanyaan tadi, tinggal di mana mas? Dia belum tanya kerja, terlalu jauh. Oke. Setelah ucapan, setelah diawali dengan pandangan, dia berkata di mana tinggal dek? Fakalamun. Itulah urutan mulai tumbuh benih cinta. Setelah ekspresi tadi, engkau mengatakan di mana tinggal dek, maka di situ akan kelihatan adik tertarik atau tidak. Dengan malu-malu, tersipu-sipu malu, padahal mau sekali. Pak jawab. Dia Pak jawab bagaimana? Di belakang. Di belakang mana? Lihat di belakang. Kalau bukan ayam, kambing itu di belakang. Gitu.
Si laki-laki paham bahwa pertanyaan direspon dengan positif oleh lawan jenisnya. Nah, kalau sudah fakala faktisamatun, kemudian ekspresi ketiga mulai tersenyum. Senyum yang paling indah yang pernah dia keluarkan dari wajahnya. Padahal 24 jam tadi pagi muka asang sampai maghrib. Baku dapat dengan Dewi Muna di muka so paling bagus hari itu. Apa yang terjadi ibu? Kalau sudah senyum diawali dengan pandangan dan kemudian disusul dengan ucapan, maka akan ada yang kelanjutan namanya valid famau'idun, mulai baku janji. Kapan kira-kira abang boleh ketemu dengan Dewi? Berarti baku janji. Sudah nanti baku dapat di bawah pohon. Ini yang baku dapat di bawah pohon cuma dua, kalau bukan Suwangi. Faliqa famau'idun, kemudian diakhiri dengan yang disebut setelah janji faliqaun, wujud cinta itu berakhir sempurna bila engkau dipertemukan dalam ikatan tali perkawinan. Itu nikah namanya, bukan kawin. Nikah bukan kawin. Nikah dulu baru kawin. Kalau sekarang bukan kita yang bilang ya. Itulah disebut dengan dari mana datangnya cinta. Nadharatun, berawal dari pandangan, fatisamatun, kemudian senyum, fakalamun, kemudian bicara, kemudian famau'idun, atur janji, faliqaun, dia berakhir di pelaminan. Itulah cinta namanya. Sekarang sudah berakhir di pelaminan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kata pujangga Arab lagi, idza anta lam ta'syak wa lam tadri mal hawa wa kun hajaran min yabisi sahra'i jalmada. Bila engkau tidak pandai merasakan cinta, maka jadilah engkau seperti batu karang yang kokoh di tengah lautan tapi kering daripada cinta. Artinya rumah tangga itu, tunggu Ustaz, ini maulid bukan nasihat perkawinan. Mau lanjut apa mau pindah alamat? Ada kaitannya cinta itu dengan maulid ibu. Dalam perkawinan tadi saya bawa nasihat perkawinan tadi di kayu besi. Itu proses nikah ibu. Itu bukan langsung ijab kabul. Ada namanya ta'aruf. Ibu, ta'aruf. Ustadz, ta'aruf itu pacaran? Bukan pacaran. Islam tidak pernah mengajarkan pacaran. Yang ada ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saya suka kepada seorang wanita, maka saya akan minta izin kepada walinya untuk datang dan melihat seperti apa dan bagaimana rupa daripada calon pasanganku itu. Ta'aruf namanya. Jadi datang lihat. Bahkan Sayyidina Umar kalau mau ta'aruf, mau melamar putranya, mau menikah, Sayyidina Umar datang kepada orang tua si perempuan, minta agar anak gadisnya keluar, dan Sayyidina Umar menyuruh dia menyingkap betisnya, karena Sayyidina Umar ingin melihat mulus atau bento. Fisik artinya. Itu ta'aruf namanya. Bisa dipahami? Ta'aruf. Kalau sudah cocok, oh sudah cantik. Yang perempuan juga lihat, sudah ganteng. Oke? Aman kelanjutannya, tinggal datang melamar. Khitbah namanya. Tapi Ustadz masalahnya ketika ta'aruf, orang bilang kok cantik. Pas pedapalia, jangankan kita, Hele Birman pun mereka keluar dari situ. Kenapa? Bisa sekali itu perempuan Ustaz. Tapi ini cuma cerita. Artinya, ketika saat kita ta'aruf, kadang-kadang sebagai manusia ini, ada namanya sebelum diperkenalkan, ada sudah sempat jatuh hati kepada wanita yang lain.
walaupun belum pernah dibuktikan melalui ucapan. Si laki-laki bingung, yang di luar apa yang ini, betul tidak? Maka jangan ambil keputusan, minta langit campur tangan. Caranya bagaimana? Sholat istikharah, minta agar Allah berikan petunjuk, apakah Dewi atau Muna. Cuma contoh. Setelah sholat 2 rakaat, diam sesaat, biarkan hati berdasarkan petunjuk langit kemana arah berat hati, itulah pilihan Allah. Nah, saat itulah baru engkau meminang bila yang ta'aruf tadi. Demikian pula dengan bermaulid. Ketika kita bermaulid, berarti kita belajar untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Anda berkata cinta kepada nabinya, tapi tidak mau mengekspresikan cinta itu dengan kesehari-harian? Sebagai contoh, ketika saya penggila, saya pencinta pemain bola kaki, maka dari mulai nomor punggungnya pemain bola, sampai grupnya pemain bola, bahkan sampai kebiasaannya pemain bola, pasti saya akan berusaha untuk menyerupai seperti dia. Betul? Tidak mungkin saya penggila bola, kemudian kau saya tinju dan boks. Pasti nomor punggung. Begitu juga dengan cinta kepada Nabi. Ketika kita cinta kepadanya, sekurang-kurangnya masjid minimal, kalau tidak bisa full, adalah separuh orang sholat di masjid. Sampai suatu saat ada orang pernah bertanya, Ustadz, kenapa orang Islam kalau sholat mesti wudhu? Kalau tidak ada air, tayamum. Kenapa mesti pakai debu? Pertanyaan seperti itu. Jawabannya, sebagaimana yang dikatakan ulama, fa in lam tajidu ma'an, kata Quran, fatayammamu, bila engkau tidak menemukan air, maka debu tanah dapat menjadi pengganti. Kenapa debu tanah? Bedakan ibu, debu dan abu. Debu tidak nampak oleh mata, itu yang dipakai bersuci. Jadi caranya, setelah ditepuk di tempat yang ada abunya, kemudian ditiup. Yang tidak nampak itulah yang dipakai untuk tayamum. Karena itu pasti suci, sebab debu yang tidak nampak tidak mungkin dimasuki air. Tapi abu pasti bila bercampur menjadi kental, berarti air bisa meresap, berarti bisa buang najis. Jadi pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, Allah mengambil saripati tanah bumi yang kita injak ini. Oke. Kemudian ketika tiba ajalnya Nabi Allah Muhammad, Allah kembalikan ke perut bumi ini pula. Itu sebabnya rahmatan lil alamin. Engkau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, hingga bumi pun dapat menjadi tahara ketika engkau tidak menemukan air. Bisa dipahami? Mana ayatnya? Quran sendiri yang mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau Muhammad disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Jadi dari tanah ia tercipta, kepada tanah ia kembali. Debu tanah itulah yang Allah jadikan sebagai syarat pengganti air ketika tayamum. Bisa ibu paham? Oleh sebab itu, bermaulid, pernahkah ibu-ibu, ini mohon maaf, pernahkah ibu-ibu suatu saat pernah dengar ceramah dari siapapun, dari ustadz, dari habib, dari kiai? Pernahkah ibu-ibu pernah dengar bahwa Rasulullah suka bertengkar? Nabi suka berselisih pendapat? Pernahkah ibu-ibu mendengar sesuatu yang buruk yang Nabi lakukan? Ibu-ibu tidak pernah dengar satupun orang mengatakan tentang seperti apa dan bagaimana buruknya akhlak Rasul, walaupun hanya sekali. Itu menunjukkan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kata Allah. Pada diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Mengapa? Innaka la'ala khuluqin azim, kata Quran. Karena pada diri Muhammad terdapat akhlak yang sempurna. Itulah panutan dan keteladanan kita.
Jadi kalau kita bermaulid, sesudah bermaulid sapa ngana sapa kita, berarti maulid tahun ini gagal total. Karena tok by maut, maulid hanya di mulut tapi tidak ke hati. Bisa dipahami, Bu? Jadi apa yang dimaksud dari bermaulid? Bagaimana kita belajar mencintai Nabi, sekaligus juga mencintai gaya, cara, dan pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin seperti Nabi, dan kita tidak mungkin sempurna seperti Nabi. Kenapa? Rasulullah dijaga oleh Allah sejak dari lahir hingga wafatnya, sedangkan kita hanya dijaga oleh Kapolsek dan kepala lingkungan. Itu lebih beda. Oke. Contoh terakhir, ibu tahu ketika Nabi usia 6 bulan di perut ibunya, bapaknya meninggal, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kenapa ketika Nabi belum lahir, bapaknya sudah dimatikan Allah? Dan ketika Nabi keluar dari rahim ibunya, usia 6 tahun, bapaknya, ibunya dimatikan oleh Allah. Pada usia 11 tahun, kakek yang melindungi dan menjaga sebagai ganti ayah dan ibunya, dimatikan lagi oleh Allah. Bapak tahu, ibu tahu kenapa? Rasulullah menjalani kehidupan seperti itu. Ketika belum mengenal dunia sudah dalam keadaan yatim, dan ketika lahir ke bumi dalam keadaan piatu. Sempurnalah Nabi mengalami derita seperti itu, padahal belum jadi Nabi. Tapi Allah sudah persiapkan sesuatu untuk memprotek agar Rasulullah SAW tidak ada dosa kepada ibunya dan tidak ada dosa kepada ayahnya, karena dia tidak pernah melihat wajah ayahnya, sehingga dia tidak mungkin ada dosa kepada orang tua. Sempurna tidak contoh seperti itu? Torang papa ada, mama ada, mertua ada, beda dibicara. Waktu orang kecil ini, Bu, anak pegang gelas, pangkot piring, satu lusin di harga 600 tuh piring. Baru beli tadi. Kasih makan itu anak di piring 600. Namanya anak-anak bikin pica itu piring. Ibu-ibu mau pukul atau mau rado? Hah? Jujur. Mau cigi-cigi, mau rado atau mau banting-banting tuh anak? Ya? Saya yakin seperti apapun ibu, tidak mungkin harga 600.000 akan mengalahkan kasihnya kepada si anak. Betul? Rata-rata mama-mama kalau kasih makan di piring mahal, kalau itu anak bermain kompica, yang pertama dia tanya, luka nak? Kalau aman, dia peluk itu bayi, dia peluk itu anak, kemudian dia cium. Anak bikin salah, bikin rugi, ciuman dan cinta yang ia dapati. Itulah anak. Sekarang Tuhan ganti. Anak jadi orang tua, orang jadi anak-anak. Namanya uzur. Uzur. Ibu baru pegang itu piring, gemetar begini. Apa kata kita kepada ibu? Mak, hati-hati mak, mahal kasihan itu piring. Di mana itu Ustaz? Cari sendiri jo, pasti ada di sini, yang mungkin tidak ada. Papa pegang itu gelas, aduh kasihan Pak. Itu special edition. Pernahkah bahasa itu keluar pada waktu kita nakal, waktu kecil dulu? Tidak pernah, wallahi tidak pernah. Tapi itu yang diterima kita orang tua saat kita tua. Dan itu kita buat kebanyakan kepada mertua. Ibu, dalam hukum asli Quran, perhatikan, Allah mendudukkan kedudukan mertua sama dengan hukum kedudukan orang tua kandung. Ada 15 golongan wanita yang haram dinikahi sampai hari kiamat. 13 abadi, 2 sementara. Yang 13 itu, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu menikahi ibu-ibu kandungmu. Kemudian Quran juga mengatakan, wa ummahat nisaikum, dan ibu-ibu istrimu, berarti mertua. Ibu,
Tidak ada mantan mertua dalam Islam. Yang ada hanya mantan istri dan mantan suami. Tapi mantan mertua tidak ada. Kata hukum Islam, sekali kita menikahi anaknya dan sudah sempat duhul, tidur bersama, walaupun hanya sekali, kemudian terjadi perceraian, sampai hari kiamat doa mertua itu mustajab sama dengan doa ibu kandung. Ini mesti disosialisasikan, karena sering kalau suami istri bertengkar, nganape papa kok itu, nganape mama bukan kita. Padahal dia tidak sadar, dia juga akan jadi anak mantu dan mertua juga. Bisa dipahami, Bu? Dalam Quran Allah tidak pernah membedakan mana mertua. Jadi kalau mama kandung tidak mungkin bertambah jumlahnya, cuma satu seumur hidup. Papa kandung juga begitu, tapi mertua boleh bertambah. Bukan mantan mertua. Mertua dari 01, contoh. Ini mertua dari 02. Ini mertua dari 03. Oke, kan cuma istilah. Ini Ustadz pilkada atau rumah tangga ini? Artinya, ketika kita menikah dengan istri pertama, entah itu cerai hidup atau cerai mati, maka itu mantan istri atau mantan suami. Tapi orang tuanya tetap adalah mertua sampai hari kiamat. Kawin dengan yang kedua kali, begitu juga cerai mati atau cerai hidup, itu juga mertua. Maka orang yang punya istri banyak mertua dan orang tua mendoakannya. Senyum dong. Ini Ustadz ini pancing-pancing. Sedangkan ini betul-betulnya nak pancing asli don cari di luar, no, apalagi pancing begini. Bukan itu maksud daripada nasihat ini. Maksudnya adalah kadang dunia akhir-akhir ini banyak muncul di media sosial bagaimana anak mantu memperlakukan orang mertuanya, bahkan tidak jarang anak kandung memperlakukan ayah ibunya. Apakah ini akhlak Rasulullah? Apakah ini peringatan maulid? Apakah ini hikmah maulid? Jauh panggang dari bara api. Itu sebabnya bermaulid kita belajar bukan cuma sekedar mencintai Rasulullah, tapi dengan bermaulid kita belajar bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai teladan untuk kita ikuti. Inilah barangkali ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Boleh? Tolong dijawab ibu ya. Sekarang. Ada bisa pak kita. Saya kira suruh berhenti kan. Ustaz ada mau kasih pelajaran kotak salawat. Boleh? Angkat tangan kalau ini mau. Pertanyaan cuma satu ibu. Tolong dijawab ibu ya. Mana ibu pilih? Tolong dijawab. Mana ibu pilih? Sepotong kayu atau 1 M tunai? Pilih mana ibu? Sepotong kayu atau 1 M tunai? Semua ibu-ibu dan wanita kalau ditanya pasti 1 M. Dan belum pernah saya dapat yang mengatakan kayu. Betul? Apa itu boleh? Wajar, manusiawi namanya. Karena berumah tangga tidak sekedar hanya cinta sebagai modal, tapi mesti ada kecukupan. Yakin? Kayu 1 M. Mana ibu? 1 M. Sekarang mari saya tanya. Kalau seandainya ibu-ibu tenggelam di tengah lautan, kayu atau 1 M? Baru begini sudah putar-putar bercerita. Kenapa ibu langsung cepat jawab kayu?
Coba jawab. Kenapa ibu-ibu tidak pilih 1M? Ya, naluri insting manusia walaupun tidak berpendidikan, tidak pernah bersekolah, tetap nalurinya berkata 1M tidak memberikan harapan untuk selamat walaupun secuil, tapi kayu pasti memberikan harapan. Jelas? Maka itu sebabnya Nabi mengatakan innal mayyit kal ghariq, sesungguhnya orang yang telah mati bagai orang tenggelam. Yang qadiru da'watan min ibni au akhihi au sadiqi, orang yang mati bagaikan orang yang tenggelam. Dalam keadaan itu dia hanya menanti dan menunggu secuil doa dari anaknya, dari istrinya, dari saudaranya. Bayangkan ibu, orang mati tahu arti doa. Orang ada hidup tidak pernah memahami arti doa karena memang masih hidup. Jadi orang yang tahu arti hidup hanya orang yang jalani hidup. Tapi makna seperti apa kehidupan hanya orang yang mati yang tahu betapa penting hidup itu. Makanya oleh sebab itu ketika kita bermaulid, perbanyak salawat kepada Nabi, karena salawat itu akan diganti Allah dengan 10 rahmat. Dan ingat, rahmat tidak pernah nampak kecuali Pak Rahmat. Oke. Rahmat tidak pernah nampak, tapi Allah simpan itu pahala. Ingat ibu, perhatikan ini. Kenapa Allah tidak kasih lihat pahala? Kata Nabi, kalau kita buat begini ada pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kita buat ini kita dapat pahala bagaikan 2 gunung Uhud. Seandainya Allah pakai ilmu cash, ilmu tunai, backing amal langsung kasih pahala sebesar 1 gunung Uhud. No, kalau hari-hari backing mau taruh di mana itu? Itu gunung-gunung tadi. Ada tempat mau tampung. Allah sifat Rahman Rahim berkata, aku simpan pahala yang tiada batas. Nanti di hari kiamat baru kau tahu betapa besarnya pahala yang kuberikan. Di dunia kita butuh doi, di akhirat kita butuh doa, itulah pahala. Berlombah-lombahlah kita mencari uang di dunia, tapi jangan abaikan kita butuh doa di akhirat. Ingat, di dunia ada awal dan pasti ada akhir. Sebahagia apapun kita di dunia, pasti ada awalnya. Dan sebahagia apapun kita di dunia, pasti ada akhirnya. Begitu pula dengan derita. Seberat apapun penderitaan, pasti ada awal ketika kita hidup, dan seberat apapun kesulitan pasti ada akhir, karena kehidupan dunia ada awal, ada akhir, kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat hanya ada awal dan tidak ada akhir. Jadi orang yang selamat di hari akhirat, dia akan mendapatkan nikmat yang ada awal dan tidak pernah berakhir nikmat itu. Tapi hati-hati, ketika awal di negeri akhirat ia dibenci dan mendapat petaka murka Allah, maka derita sengsara dia dapati di awal itu. Dan ingat, derita sengsara akhirat tidak pernah ada akhir, abadi selama-lamanya. Terlalu bodoh manusia bila dia memilih dan menukar kehidupan yang ada awal tidak ada akhir dengan sesuatu yang hanya sedikit, yang ada awal ada akhir. Itu sebabnya Quran mengatakan innamal hayatud dunya qalil, kehidupan dunia itu hanya sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang tahu berterima kasih. Bisa dipahami, Bu? Jadi mari kita bangun silaturahim, mari kita bangun persatuan, mari kita kokohkan semangat untuk membangun dan mengisi negeri kita yang cintai ini dengan mulai memperbaiki akhlak dari tengah-tengah keluarga dan anak-anak kecil ini yang akan menjadi penerus generasi bangsa yang akan datang. Kalau hari ini kita tidak mampu, yakin dan pastikan di hari esok mungkin anak generasi kita lebih baik dari kita atau lebih buruk daripada hari ini. Ada awal, ada akhir. Generasi-generasi inilah yang harus kita didik. Mendidik mereka, ibu, mulailah dari tangan ibu-ibu.
Karena apa? Ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya ketika anak yang baru mulai bicara ditanya, papa, mama, siapa yang paling lancar dia sebut? Mama, papa, atau Pak Ade? Pasti mama, mama, mama. Papa setengah mati dia mulai dulu. Papa, mama, papa, mama, mama. Itu anak-anak. Karena sudah diajar berulang-ulang kali papa mama, tetap anak itu sebut mama. Papa bilang, papa le ikut mama kalau begitu. Kenapa? Ibu bahasa pertama sang anak. Ibu kalau mau jujur, itu anak yang ibu kasih asih. Suatu saat ibu ada kesibukan, anak tidak boleh dibawa, mesti kasih tinggal sama tetangga yang juga punya anak yang seumuran. Pasti ibu punya anak tidak akan mau menetek kepada ibu tetangga, walaupun dia belum punya akal. Kenapa? Allah berikan naluri kepada si bayi bahwa bau badan ibunya seperti ini, bukan bau badan tetangga. Betul tidak? Terakhir betul ini. Waktu dulu belum kawin, ibu-ibu suka bau mana? Bau parfum ketika berhadapan dengan calon, atau bau rampah-rampah daun? Jawab jujur. Waktu ta'aruf, ibu-ibu dulu suka bau parfum yang dipakai oleh ibu atau bau asli rampah-rampah daun, balakama, baramakusu? Pilih yang mana ibu? Parfum. Betul? Yakin? Kalau anak kedua masih ada baku pusing lagi dengan tuh bau parfum. Pak itu paling cuma bilang begini, siapa ngana subuh bau rampah-rampah daun? Ngana ini dia, ngana tidak sadar urus pangan, urus anak. Itu jawaban umumnya kaum wanita. Dan syukur-syukur alhamdulillah, Paitua yang dijawab seperti itu, tidak pernah Paitua berkata, aku ceraikan engkau hari ini, atau aku kembalikan engkau kepada orang tuamu. Tidak pernah. Kenapa? Karena waktu kawin dan sebelum kawin cara melihatnya beda. Sebelum kawin baku jaga gengsi dan penampilan, maka parfum lebih utama dari rampah-rampah daun, karena orang waktu itu masih pakai mata. Tapi waktu anak kedua itu mata sebuta, yang ada hanya pakai mata hati. Makanya biar Paitua bawa rampah-rampah daun, tetap cinta Paitua tidak pernah berkurang kecuali balai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah karim.